Nah, berikutnya kita bicara soal data arsitektur. Di sini ada 6 poin besar, di mana pertama kita bicara data standar, jadi memastikan standar data yang dikelola seperti apa, formatnya bagaimana, dan juga bagaimana pertukaran datanya itu dilakukan. Kemudian berikutnya data model, ini kaitan dengan physical dan logical data model, sesuai dengan apa yang direncanakan atau didesain sebelumnya. Kemudian tadi kita bicara data storage dan data warehousing, jadi memastikan data-data itu disimpan ke dalam sistem sesuai dengan standar atau teknologi yang kita putuskan. Kemudian juga ada data integration, memastikan integrasi data antar sistem ataupun antar aplikasi itu bisa berjalan. Kemudian data security, tadi kaitan dengan policy, kemudian control, kemudian dengan standar keamanan yang bisa dilakukan terhadap data tersebut. Kemudian terkait dengan data governance, ini juga kembali kepada tata kelola data itu sendiri. Berikutnya terkait dengan data format. Nah, ini kita lihat ada 3 yang secara umum. Pertama adalah mungkin common data format. Ini bisa jadi tipe-tipe data bentuknya text file seperti CSV, kemudian XML, kemudian JSON. Itu yang memang bisa dilakukan dalam pertukaran data. Kemudian juga data binary. Ini biasanya adalah data-data gambar, data-data video, data-data audio. Kemudian juga yang terakhir adalah database. Ini hal yang common di IT, yaitu database seperti SQL maupun yang NoSQL database. Nah, berikutnya kita bicara soal data model, di mana pertama adalah kita mendefinisikan data model itu sendiri, dari sisi logical maupun physical. Kemudian berikutnya adalah teknik data modelingnya. Jadi ada beberapa cara bagaimana kita bisa modeling data menggunakan ERD, kemudian juga menggunakan UML, kemudian juga menggunakan object role modeling. Berikutnya juga terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi data domain atau entity terkait dengan data-data yang akan kita kelola. Nah, berikutnya adalah terkait dengan data storage, di mana di sini kita lihat dari sisi teknologi yang digunakan untuk implementasi dari sisi penyimpanan data itu sendiri. Kemudian data warehouse, ini kaitan dengan data-data yang sudah dimiliki oleh perusahaan, kemudian nanti dibutuhkan untuk keperluan analytical. Kemudian juga ada istilah OLTP dan OLAP. OLTP sebagai transaksi, kemudian OLAP sebagai data-data analytical. Yang dimana ini akan sangat berkaitan dengan data warehouse yang sebelumnya. Nah, berikutnya kita lihat mengenai data integration, terkait dengan integrasi data dengan sistem yang lain. Nah, pertama adalah data collection and integration, jadi memastikan data itu dikumpulkan dari beberapa sumber yang dibutuhkan, kemudian diintegrasikan untuk bisa dihasilkan beberapa report-report yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian juga ada data cleansing and standardization, jadi memastikan data-data itu yang diterima sudah cukup bersih, sudah cukup clear, sehingga ketika dilakukan untuk menghasilkan report tertentu sudah menjadi informasi yang valid. Kemudian juga ada data matching and linking, jadi memastikan data-data itu match atau sesuai dengan parameter yang didefinisikan sebelumnya, sehingga tidak ada namanya anomali data lagi. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan data governance-nya, kembali mengenai bagaimana kebijakan atau prosedur yang diatur di sana untuk memastikan tadi data integration itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dalam pengembangan data atau disebut dengan data development ada beberapa hal. Pertama adalah requirement definition, jadi kita mendefinisikan kebutuhan yang kita perlukan. Dari sisi data itu dibutuhkan untuk keperluan apa saja, kita definisikan di sini. Kemudian setelah itu kita buat modelnya dengan menggunakan logical data modeling di sana. Kemudian setelah itu pasti kita lakukan physical design atau physical data model di sana, memastikan secara struktur datanya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan dari sisi tipe datanya, kemudian jumlah karakternya dan lain sebagainya. Kemudian barulah kita lakukan implementasi. Setelah kita mendefinisikan hal-hal yang tadi, kemudian barulah kita lakukan secara implementasinya menggunakan tools. Nah, berikutnya kaitan dengan implementasi tadi, kita bicara ada namanya ETL atau Extract, Transformation, dan Load. Itu ada beberapa aspek di sana. Pertama ada ETL pipelines, prosesnya seperti apa. Kemudian juga data security, pastinya kembali mengenai menjaga keamanan data itu sendiri. Kemudian data storage dari sisi penyimpanannya, dan juga ada data akses dari sisi akses datanya. Nah, berikutnya adalah mengenai ETL pipelines. Di sini cukup banyak secara prosesnya. Pertama adalah dari sisi ETL komponen, jadi komponen apa saja yang mendukung ETL itu dapat bekerja. Kemudian juga dari sisi extraction, jadi melakukan ekstraksi terhadap sumber data dari beberapa database yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian kita lakukan transformation, jadi memastikan secara format datanya atau struktur datanya bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita load, artinya kita masukkan ke dalam database target untuk nanti bisa diolah lebih lanjut dalam sisi reportingnya. Setelah itu mungkin biasa didefinisikan mengenai schedule and monitoring. Jadi setiap sumber data yang sudah kita definisikan, kita buat schedule-nya, kita buat rencana jadwalnya, kapan ekstraksi itu dilakukan, dan lain sebagainya, itu dalam proses scheduling and monitoring. Baru nanti dari sisi best practice pasti kita lakukan beberapa hal yang disesuaikan dengan standar pembangunan data warehouse maupun business intelligence.
Mitra Tax, your compliance partner.